Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikatus Soimah. Di sini saya akan menjawab soal-soal mata kuliah ilmu Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ialah bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Baiklah, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ke langit dunia secara keseluruhan dari suratul Fatihah hingga surah An-Nas melalui perantara malaikat Jibril, dan waktunya pada bulan Ramadan, sehingga kemudian pada 17 Ramadan diperingati sebagai hari malam nuzulul Quran. Kemudian dari langit dunia kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluannya selama 20 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran mulai dituliskan, mulai dicatatkan pada media-media yang masih terbatas seperti pelepah kurma, kemudian kulit hewan yang kering, tulang kering, bebatuan, dan sebagainya. Hingga kemudian setelah 20 tahun dan Al-Quran telah diturunkan seluruhnya, hingga kemudian beliau Rasulullah SAW wafat, digantikan dengan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, dan mulai terjadi banyak masalah seperti penolakan pembayaran zakat, munculnya kelompok nabi palsu, dan juga munculnya kelompok murtadin. Hingga kemudian Khalifah Abu Bakar menempuh jalur militer dengan cara memerangi mereka secara keseluruhan, dan perang ini disebut dengan perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Perang-perang ini perang yang paling berat adalah perang Yamamah, yaitu perang melawan kelompok nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dan disinilah, di perang Yamamah inilah begitu banyak pasukan dari kaum muslimin yang gugur, termasuk banyak diantaranya para penghafal Al-Quran, hingga kemudian Umar menganggap ini adalah sebuah ancaman terhadap eksistensi Al-Quran. Kemudian Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran menjadi satu, kemudian membukukannya. Meskipun awalnya ditentang oleh Umar bin Khattab sendiri dan Zaid bin Sabit, namun akhirnya Al-Quran disetujui untuk dikumpulkan, kemudian dibukukan melalui panitia yang digagas atau dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar sendiri, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Catatan-catatan Al-Quran yang dikumpulkan sumbernya ialah dari catatan-catatan yang dimiliki oleh para sahabat dan dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran sendiri. Namun dari catatan-catatan yang ditemukan, yang diberikan, yang dikumpulkan harus dengan didatangkan 2 saksi untuk memvalidasi kebenaran catatan Al-Quran tersebut. Kemudian mushaf Al-Quran yang telah terkumpul, yang telah jadi, kemudian dipegang oleh Khalifah sendiri, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq pada waktu itu, hingga beliau wafat. Kemudian diwariskan kepada Khalifah selanjutnya, Umar bin Khattab, hingga beliau juga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah, dan hingga kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi banyak perbedaan bacaan, hingga mereka mengklaim bahwa bacaan-bacaan mereka lah yang paling benar, sehingga
berpotensi memecah belah umat Islam. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk menyalin, mengumpulkan, memvalidasi, mengakomodir riwayat dan bacaannya, kemudian menyalin dan menggandakan Al-Quran yang sudah diakomodir riwayat dan bacaannya, untuk mengatasi perbedaan yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Mushaf ini kemudian dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbab al-nuzul dan beri contohnya? Asbab al-nuzul ialah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab dan menjelaskan masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Contohnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika dua kabilah dari golongan Ansor mengadakan perjamuan makan dan disuguhi dengan minuman khamr, kemudian mereka meminumnya hingga mereka mabuk, sehingga kemudian terjadi perkelahian. Kemudian ketika mereka sadar, mereka tahu dan menyadari bahwa ada bekas luka di wajah mereka, seraya berkata, "Sungguh saudaraku Fulan telah melukaiku. Seandainya ia berbelas kasih, niscaya ia tidak akan melukaiku." Dari kata-kata inilah kemudian terbakarlah permusuhan antara dua kabilah tersebut. Hingga Allah kemudian menurunkan ayat larangan meminum khamr pada surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Yang artinya sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contohnya? Munasabah Al-Quran ialah keterkaitan hubungan antara ayah-ayah dalam Al-Quran sehingga seolah-olah mereka mempunyai satu kesatuan makna. Contohnya pada surah Al-Baqarah, contohnya pada surah Al-Fatihah pada pembukaan ayat dan akhir ayat atau penutup ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, sungguh kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, yang sebagai jalan orang-orang yang beriman, itu ialah Al-Quran. Yang di awal Al-Baqarah disebutkan bahwa tiada keraguan padanya. Jadi melalui ayat 2 surah Al-Baqarah itu seakan ada pesan yang ingin disampaikan bahwa inilah jalan as-sirat yang kalian mohonkan petunjuk kepadanya, yaitu Alkitab Al-Quran. Baik, untuk soal yang keempat, jelaskan pengertian makiyah dan madaniyah serta hikmahnya. Baiklah, yang pertama, surah makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan madaniyah adalah surah-surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Pendapat yang kedua ialah makiyah adalah ayat-ayat yang turun
di Makkah dan sekitarnya, meskipun waktunya setelah Nabi atau Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Hikmah dari ilmu ini ialah sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran yang berkontribusi dalam ilmu tafsir ayat-ayat Al-Quran. Menjadi pegangan para mufassir untuk mengetahui ayat yang mansuh dan nasakh, dan meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih, serta berikan masing-masing contohnya. Muhkam ialah ayat-ayat Al-Quran yang maksudnya atau maknanya bisa langsung diketahui oleh semua orang, sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penakwilan atau yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat alif lam mim ayat pertama adalah ayat mutasyabih, yaitu ayat yang maksudnya atau maknanya hanya diketahui oleh Allah semata, sedangkan ayat kedua dan seterusnya maknanya bisa langsung diketahui oleh semua orang meskipun tanpa penakwilan yang mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.